Mustafa bin Hafiz. Oke, semuanya, ayo kita berjoget. Satu, dua, tiga, kanan kiri, ya, oh ya, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mustafa bin Hafiz. Channels that provide entertainment and useful knowledge. So, pantengin terus channel Mustafa bin Hafiz, channel yang selalu menyajikan hiburan dan ilmu yang bermanfaat. Dan juga bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ditonton kurang lebih 3 menit. Setelah itu langsung like and subscribe ya. Agar apa? Agar tidak terkena spam. Dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembelajarannya. Oke, simak ya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, berjumpa kembali di pelajaran yang sama, yaitu pelajaran akidah akhlak. Jadi teringat akidatul awam ya. Ini bukan akidatul awam, tapi pelajaran akidah akhlak. Selawat serta salam kita hanturkan keharibaan Nabiunal A'zam, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebagaimana biasa dan telah tertata rapi dari sistem pembelajaran kita tentang akidah akhlak, yang mana pada akidah akhlak itu kita memakai buku jilid 2 bimbingan akhlak bagi putra-putra Anda, yang mana ini merupakan terjemah dari Akhlak lil Banin yang disusun oleh Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja, yang semoga dan insya Allah kita yang mendengarkan dan mengamalkan, semoga semuanya Allah berikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu, serta Allah bukakan 1000 keberkahan setiap langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pada materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang apa kewajibanmu terhadap gurumu. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, sebelum kita mulai, jangan lupa ditonton videonya, lalu di like, comment, and share ya. Biar apa? Jika ada satu manfaat sedikit pun dalam video pembelajaran ini, mohon didukung, karena dengan dukungan kalian lah konten ini atau channel ini bisa berkembang. Oke, lanjut. Jangan lupa buat para pendengar dan para anak-anak yang Bapak cintai, disimak baik-baik agar materi yang disampaikan bisa kalian serap dan kalian pahami ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Wahai anak yang beradab, sebagaimana ayahmu yang telah memelihara tubuhmu mempunyai hak besar padamu, maka begitu pula gurumu yang telah memelihara rohanimu dan mendidik akhlakmu serta menerangi pikiranmu dan mengajarimu ilmu yang berguna. Ia mempunyai hak yang besar padamu.
maka engkau wajib mencintai dan memuliakannya serta melakukannya dengan adab-adab ini. Yang pertama yaitu hendaklah engkau patuh kepada nasihat-nasihatnya dan tunduk kepada perintah-perintahnya, bukan karena takut hukuman, tetapi demi menjalankan kewajiban dengan ikhlas dari dalam hatimu. Sebagaimana seorang sakit yang patuh kepada dokter yang berbelas kasih, maka hendaklah engkau menerima segala yang diberikannya kepadamu dengan pengertian yang baik. Ucapan terima kasih dan kegembiraan, hendaklah engkau bersikap rendah hati terhadapnya dan mencari pahala serta kemuliaan dengan mengabdi kepadanya. Hendaklah engkau selalu menyadari bahwa engkau mendapat pemberian dari gurumu dan tidak dapat membalasnya, betapapun engkau berbuat baik kepadanya. Hendaklah engkau sangat berhati-hati agar tidak menentangnya atau membangkang kepadanya, atau bersikap sombong terhadapnya. Dalam sebuah hadis yang artinya mencari muka atau mencari pujian bukanlah termasuk akhlak seorang mukmin, kecuali dalam menuntut ilmu. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku adalah budak dari orang yang mengajariku satu huruf. Jika ia mau dijualnya, dan jika ia mau dibebaskannya, dan jika ia mau diperbudak. Adapun kesombongan dan pembangkangan, keduanya menyebabkan manusia tidak mendapat ilmu. Sebagaimana dalam suatu syair dikatakan, ilmu itu memerangi seorang pemuda yang sombong, seperti banjir membinasakan tanah yang tinggi. Murid yang beradab dan rendah hati, ia mendapat ilmu dan memanfaatkannya. Kebalikannya adalah murid yang kurang ajar dan sombong. Meskipun ia mendapatkan sedikit ilmu, namun ia tidak bisa memanfaatkan bagi dirinya dan tidak pula memberi manfaat kepada orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketahuilah bahwa ilmu itu membahayakannya dan menambah baginya kesombongan dan akhlak yang buruk. 2. Di antara nasihat-nasihat guru, hendaklah engkau berniat untuk menuntut ilmu demi mendapat ridha Allah dan negeri akhirat, menghidupkan agama dan memberi manfaat bagi kaum muslimin, serta bersyukur atas nikmat akal dan kesehatan badan. Janganlah engkau bermaksud mencari pujian dan kedudukan di antara orang banyak atau mengumpulkan kesenangan duniawi. Di antara nasihat-nasihatnya ialah hendaklah engkau berjuang dengan keras dalam mencari ilmu. Maka hafalah semua pelajaranmu dan hendaklah mempelajarinya di rumah. Janganlah menyia-nyiakan waktumu dengan percuma, karena ia lebih mahal daripada permata yang berharga. Apabila luput, maka ia tidak akan pernah kembali. Hendaklah engkau perhatikan kebersihan buku-buku dan alat-alatmu serta pengaturannya pada tempatnya. Hendaklah engkau selalu hadir setiap hari pada waktu yang telah ditentukan dan jangan terlambat, kecuali karena alasan yang benar. Hendaklah engkau mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikannya dengan cepat dan tidak memayahkan guru dengan banyak mengulang. Maka kerjakanlah nasihat-nasihat yang berguna itu. 3. Termasuk sopan santun terhadap guru adalah engkau berdiri menyambutnya
jika engkau duduk demi menghormati dan mengagungkannya. Janganlah duduk hingga ia mengizinkan engkau duduk. Kemudian kau duduk di depannya dengan sopan, dan jangan mendahulinya berbicara dan memutus pembicaranya atau menyuruh dan menyerang seseorang di depannya. Jika engkau tidak mengerti sesuatu masalah, maka hendaklah engkau ajukan pertanyaan kepadanya dengan lembut dan penghormatan, yaitu engkau angkat jarimu lebih dahulu dan jangan berbicara hingga ia mengizinkanmu. Apabila ia bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka hendaklah engkau bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan dengan baik. Janganlah mendahulinya menjawab jika ia mengajukan pertanyaan kepada orang lain. 4. Hendaklah engkau memberi salam kepadanya dan menjabat tangannya setiap hari di sekolah dan menghadapinya dengan wajah senyum dan dengan hati gembira. Engkau lakukan itu pula jika menjumpainya di jalan dan menjenguknya di rumahnya, terutama pada waktu hari raya atau jika ia sakit. Engkau tanyakan kepadanya tentang kesehatannya dan hendaklah mendoakan kesembuhannya. Engkau bantu dia dalam memenuhi kebutuhannya dan bermusyawarahlah dengannya dalam urusan-urusanmu serta mengerjakan apa yang diperintahkannya. Janganlah memanggilnya dengan namanya, tetapi dengan kata guru. Jangan berjalan di depannya atau di belakangnya dengan punggungmu. Janganlah duduk di tempatnya dengan punggungmu. Janganlah duduk di tempatnya atau mengambil bukunya tanpa seizinnya. Janganlah banyak berbicara kepadanya dan janganlah menyebarkan rahasianya. Janganlah menggunjing seseorang di hadapannya. Janganlah berkata kepadanya, si fulan mengatakan kebalikan dari perkataannya. 5. Janganlah malu menegaskan yang sebenarnya jika ia bertanya kepadamu tentang pengertian suatu masalah yang mana engkau tidak memahaminya, agar supaya engkau tidak berdosa karena berdusta dan agar bisa memahami masalah itu. Janganlah engkau marah jika ia menegurmu, tetapi hendaklah engkau diam dan gembira atas hal itu. Karena ia tidak menegurmu kecuali karena cinta kepadamu, agar engkau menunaikan kewajibanmu. Kelak engkau akan berterima kasih atas teguran itu bila engkau sudah besar. Termasuk kesalahan besar adalah bila engkau menyangka bahwa gurumu membencimu karena ia menegurmu. Tidaklah berburuk sangka kepada gurunya, kecuali murid yang kurang ajar dan tidak berilmu. 6. Termasuk kesetiaan kepada gurumu adalah engkau tidak melupakan kebaikannya sepanjang hidupmu, walaupun engkau telah keluar dari sekolah atau gurumu telah berhenti dari sana atau bepergian ke luar negeri lainnya. Misalnya, maka hendaklah engkau hubungi ia dengan surat menyurat, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu. Begitu pula jika ia berpindah ke alam kekal, hendaklah engkau mendoakannya agar mendapat rahmat dan ampunan serta bersedekah untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Dari salah satu materi yang telah disampaikan yang berjudul kewajibanmu terhadap gurumu, kita bisa mengambil suatu hikmah yang mana
hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut, yaitu tentang menyayangi dan menghormati guru. Sudah barang tentu kalian mengetahui kebaikan-kebaikan guru di sekolah, maupun guru kita yang telah mengajarkan kita mengaji dan belajar ilmu Al-Quran. Guru merupakan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Beliau mengajarkan mulai dari nol sampai kita paham, bahkan sampai kita menguasainya dengan sangat baik. Makanya dalam salah satu makalah mengatakan, yaitu laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau bukan guruku, aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Dari makalah ini bisa kita jelaskan dan kita pahami bahwa seorang guru bukan hanya memberikan atau mentransfer ilmu di sekolah atau di pengajian atau di majelis taklim lainnya saja, namun seorang guru mampu mengajarkan dan mengarahkan yang kaitannya itu di dunia sampai ke akhirat kelak. Seorang guru tidak terputus kasih sayangnya. Kenapa kasih sayangnya tidak terputus? Karena seorang guru, dia tidak hanya mengajarkan di dunia saja, namun di akhirat dia bisa menyelamatkan murid-muridnya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa nanti di akhirat kelak, setelah kita hari pembangkitan, kita semuanya masuk ke surga berduyun-duyun berdasarkan guru-guru kita. Itulah pentingnya kita mempunyai seorang guru yang mempunyai silsilah belajar jelas dan mempunyai silsilah belajar atau sanad belajarnya. Lebih bagus jika sampai sanad belajarnya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanad ini atau dari runtunan belajar dari guru ke guru ke guru, itu bisa kita lihat nanti kita masuk ke surga berdasarkan guru kita. Satu guru mengikuti guru yang lain, diikuti guru, guru dan guru sampai ke kita semuanya. Dan semoga kita semua di sini bisa menyayangi guru-guru kita yang telah mengajarkan kita dan mendidik kita, baik di sekolah maupun guru kita yang di lingkungan rumah. Semoga kita termasuk kategori oleh Allah yang telah ditentukan, yaitu orang yang senantiasa mencintai guru kita dan senantiasa mencintai ilmu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari pembelajaran tentang kisah kewajiban seorang murid terhadap gurunya. Semoga semua kita yang mendengarkan di rumah ataupun di mana saja bisa mengamalkan sedikit banyaknya, yaitu tentang ta'zim terhadap guru kita. Oke, mungkin cukup. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.